Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur perlulah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat secara jasmani maupun rohani. Dan perlulah kita syukuri sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendatangi majelis ilmu, untuk memberikan langkah-langkah yang terbaik dari kita, memberikan setiap nafas dan keringat kita untuk menjalankan ibadah, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu perlu kita syukuri juga bagaimana Allah masih mempertemukan kita dengan bulan yang suci, bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di dunia, yaitu bulan Ramadan. Adapun bulan Ramadan sendiri dapat ditinjau dalam beberapa aspek. Salah satunya yaitu aspek kesehatan. Ramadan bisa menjadi sumber kesehatan dan baik dari segi rohani maupun jasmani. Kita dapat memaksimalkan hal tersebut. Adapun ketika kita melihat dari sudut pandang antropologi kesehatan, di mana sehat didefinisikan sebagai keseimbangan dalam tubuh kita. Dari itu, ketika kita menginjak bulan Ramadan, seharusnya sudah menjadi langkah awal kita untuk menyeimbangkan atau kita bisa menyehatkan diri kita. Adapun sehat itu bisa dibagi dalam 3 hal, yaitu dari segi fisik atau dari segi jasmani, kemudian dari segi rohani atau spiritual, kemudian dari segi hati atau emosional. Dari segi fisik sendiri, kita dapat melihat bagaimana Ramadan dapat mengembalikan kebiasaan-kebiasaan baik kita, dan juga bagaimana sistem tubuh ini dapat diistirahatkan terlebih dahulu. Karena dengan berpuasa banyak fakta-fakta yang menunjukkan dapat menyehatkan tubuh, mulai dari menurunkan kadar gula, menurunkan kadar lemak, dan juga bagaimana dapat menyehatkan otak. Banyak sekali studi di literatur yang menunjukkan bahwa ketika kita bisa menyeimbangkan kembali rutinitas kita terlebih dengan berpuasa, banyak hal-hal yang terjadi dalam menyehatkan tubuh kita. Bahkan bisa menyehatkan otak kita, terlebih meningkatkan fungsi kognitif dari sel-sel saraf otak kita. Didukung dengan beberapa fakta tersebut juga bisa meningkatkan kesehatan hati atau jiwa, di mana ketika kita berpuasa kita dilatih untuk sabar, karena dengan sabar sendiri terjadi detoksifikasi fisik, kemudian meningkatkan hormon endorfin atau hormon yang membuat kita bisa merasa lebih baik dan lebih bahagia, sehingga kita bisa melatih diri kita untuk bertindak serba berkecukupan. Kemudian untuk aspek spiritual sendiri, kita bahkan sering mengetahui bagaimana kita diperintahkan untuk mengendalikan hawa nafsu. Maka dari itu, bulan Ramadan menjadi bulan kita untuk bersabar dan mengendalikan hawa nafsu kita. Terlebih banyak riwayat-riwayat yang menuturkan bahwa
bulan Ramadan juga bisa menyempurnakan kebiasaan-kebiasaan kita dalam beribadah. Karena di bulan Ramadan datang, pintu-pintu surga pun dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian setan-setan pun dibelenggu. Maka dari itu, ini bisa menjadi momentum bagi diri kita untuk membiasakan kembali, untuk merecharge kembali, untuk merefresh kembali diri kita. Bagaimana semangat-semangat itu dibangun ya di bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan pun bisa menjadi perisai bagi diri kita. Bagaimana kita ditahan untuk mengeluarkan perkataan kasar atau akan meninggikan suara dan lain sebagainya. Maka dari itu, Ramadan bisa menjadi momentum yang penting bagi diri kita. Terlebih bagaimana kita dilatih mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Mungkin kita menyadari bahwa di bulan-bulan lain akan terasa sulit untuk memberikan aktivitas ibadah maupun aktivitas keduniaan secara maksimal. Maka dari itu, Allah turunkan bulan Ramadan menjadi momentum bagi diri kita mengembalikan aktivitas yang seharusnya kita jalani selama hidup, baik itu secara horizontal atau keduniaan maupun vertikal dalam segi ibadah. Maka dari itu, Ramadan menjadi momentum yang langka, dan juga Ramadan menjadi momentum setahun sekali. Mungkin juga kita sudah mencapai bulan Ramadan beberapa kali, namun pasti selalu tertanam bagi diri kita bahwa kita belum memaksimalkan bulan ini. Maka dari itu kita coba maksimalkan, karena dengan kita bisa menyeimbangkan aktivitas kita, itu bisa mendapatkan makna sehat itu sendiri. Karena sebelumnya saya sebutkan bahwa ketika kita tidak berlebihan ataupun kita tidak kurang, kita akan mendapatkan makna sehat itu sendiri. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya rasa Ramadan akan menjadi momentum yang sangat penting untuk kita semua sebagai umat Islam, sebagai ladang kita untuk menjadikan diri sebagai pribadi yang bertakwa. Karena anjuran Ramadan ini ditujukan kepada kita yang masih memiliki iman, dan iman sendiri merupakan parameter dalam kesehatan jiwa atau emosional kita. Karena dari itu kita perlu memaksimalkan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, semoga menjadikan kita bersemangat kembali dalam mencapai Ramadan yang gemilang. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.